Minhajul Abidin halaman 9. Maka mengambil ia itu. Sampai situ. Maka mengambil ia. Masih tentang aqabah al-qawadih, riya, ujub, sum'ah. Mana batasnya? Maka mengambil ia pada memutuskan ini aqabah. Nah, kita baca. Setelah dia sadari bahwasannya ketika dia hendak beribadah, qala al-muallif rahimahullahu taala, ketika dia hendak beribadah setelah selesai dari aqabah ilmu, aqabah yang macam-macam yang lalu dia sadari ibadah ini sudah makin bagus, tapi ternyata dia mulai merasa ibadahnya baik. Dia sudah merasa, nah ini maka tatkala selesai daripada udah ini semua. Aqabah qawadih udah, kita udah bahas masalah riya yang lalu, riya dan ujub. Nah, maka setelah itu dia dapati bahwasannya sekarang yang di hadapan dia adalah tentang riya dan ujub. Setelah sadar itu, maka mengambilnya artinya memulai. Maka ia pun memulai pada memutuskan ini aqabah, untuk memutuskan riya, ujub dan sum'ah ini. Mulailah dia berusaha untuk memutuskan ini. Nah, nanti akan dikasih tahu obatnya apa saja. Nah, ikhlaslah itu. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan bersungguh-sungguh dan memeliharakan dan jaga dengan keelokan pelihara Allah, Tuhan yang bersifat dengan jabbar dan kuat. Jadi akhirnya dia dengan bantuan dan penjagaan Allah, dengan inayah dan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun bisa lulus untuk menggugurkan atau melewati aqabah ini. Akan dia, maka tatkala selesai ia daripada sekalian ini, setelah beres, udah tidak riya lagi, udah tidak ujub. Ini payah nih ya. Menyelamatkan diri dari riya dan ujub ini payah. Makanya sebagian ulama itu suka uzlah. Uzlah itu untuk menghindarkan diri daripada riya. Kenapa? Nggak nampak lagi amalnya sama orang. Menyendiri dia, bertahanus. Nah, betapa kata orang di gua. Ya padahal bukan betapa. Nah, Imam Ibrahim bin Adham yang dulunya punya istana, yang dulunya punya segala macam hal lah. Kan Ibrahim bin Adham itu dulunya raja. Sampai kalau tidur yang jadi, mohon maaf nih, yang jadi bantalnya itu adalah tubuh perempuan. Tidurnya itu yang jadi bantal guling itu udah perempuan. Itu pun tak nyenyak dia. Tak bisa tidur nyenyak. Akhirnya satu saat dia sedang duduk di teras istananya, nampaknya ada seorang yang cuma punya sepotong roti. Nah, pengembara lah. Ditengoknya ada istana, kemudian bayangan istana tadi itu agak menjorok panjang gitu. Maka dia berteduh di bayangan istana tadi, dia makan rotinya, habis itu dia tidur nyenyak betul. Kagum dia nih orang. Ya Allah, orang nih cuma dengan sepotong roti, tidur di atas tanah, cuma dapat naungan dari bayangan istanaku. Bisa nyaman kali tidur. Sementara Imam Ibrahim bin Adham tak juga nyenyak-nyenyak tidur. Katanya nanti kalau orang tuh bangun panggil ke dalam istana. Begitu bangun dipanggil. Apa pertanyaannya? Nyenyak kau tidur tadi? Nyenyak Tuhan. Kenyang kau makan roti itu? Enak roti itu? Enak Tuhan. Puas kau sama hidupmu? Iya puas sudah. Kalau orang bisa puas, bisa nyenyak, bisa enak dengan segitu, kenapa lah aku mesti besar-besar kali gini? Tinggalkannya istananya habis. Nah, menyendiri nih. Tak ada lagi gangguan pandangan manusia, tak ada lagi gangguan hiruk pikuk kehidupan ini. Jadi sufi Ibrahim bin Adham sampai punya karomah yang luar biasa. Kalau kita lihat kitab Jami'u Karomatil Awliya, masuklah itu. Nah, Imam Ibrahim bin Adham dengan karomahnya tadi. Karomahnya luar biasa. Nah, dia bisa menggeser gunung dengan satu jari. Itu Imam Ibrahim bin Adham. Saat itu muridnya bertanya sama dia, Tuan,
karomah wali itu bisa sampai seperti apa, kata muridnya kepada Imam Ibrahim bin Adham. Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, itu wali-wali itu seandainya dia katakan kepada gunung, gunung bergeser, gunung itu akan bergeser. Ternyata pada saat mencontohkan begitu, di depannya ada gunung, bergeser gunungnya. Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, ya jibal, wahai gunung, lasti a'ni, bukan kau yang kumaksud, aku cuma ngasih contoh, balik. Jadi padahal ngasih contoh aja dituruti sama gunung tadi. Sampai setingkat begitulah karomah Imam Ibrahim bin Adham yang memang hidupnya akhirnya di hutan, jual kayu bakar, ibadahnya tak nampak sama orang. Jauh daripada riak lah, nggak nampak lagi. Tapi begitu pun belum lepas dari ujub. Riak lepas tak dilihat orang, ujub. Taruhlah habis ini sebagian orang dia antaranya besuluk entah ke daerah mana, betul ditinggalkannya kehidupannya, bisnis segala macam, udahlah untuk orang sajalah, hidup di dunia bentar nih, mau ibadah saja fokus. Ya betul, nggak nampak lagi sama orang, tapi habis itu dalam hatinya, mantap kali aku udah bisa ninggalin dunia. Mana ada orang sanggup meninggalkan dunia kayak aku. Uang banyak tinggalkan, mobil bagus tinggalkan, istri cantik, anak membanggakan, semua aku tinggal. Masih belum bisa orang kayak aku. Masya Allah, itu ujub tuh namanya. Rusak juga amal, payah nih ya Allah. Jadi maka itu semua bisa dilewati ya memang dengan izin karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai daripada sekalian ini, udah tak riak tak ujub lagi, hasillah baginya ibadah seperti barang yang dituntut, maka terhasil baginya ibadah sesuai yang diinginkan. Tidak bisa dia beribadah sesuai yang diinginkan dengan sebenarnya, dan sejahteralah ia daripada tiap-tiap kebinasaan. Udah selamat dia, tak ada lagi yang merusak ibadahnya. Riya tak ada, ujub tak ada. Nah, dan tiap-tiap menilik ia, dan lalu ia memperhatikan, tiba-tiba ia tenggelam di dalam laut nikmat daripada Allah. Lalu dia sadar dia betul-betul sedang berada dalam lautan nikmat. Bisa ibadahnya nikmat, bisa selamat dari riya dan ujub, itu nikmat yang luar biasa daripada Allah. Dan karunianya dan pemberiannya, semua itu nikmat karunia pemberian Allah. Daripada amat banyak barang yang diberi nikmat Allah atasmu. Nah, harusnya atasnya karena tadinya. Nah, jadi dia pandang, wah ini semua nikmat dari Allah nih, karunia Allah, nikmat Allah, bisa ibadah seperti ini. Ini nikmat yang dahsyat betul, pemberian Allah banyak betul. Daripada bagai-bagai penolong, dari pertolongan Allah yang berbagai macam. Dan taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakan yang benar. Ada hidayah, ada taufik. Kalau hidayah itu sekedar tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau taufik, setelah tahu mana yang salah, mana yang benar, dia mampu meninggalkan yang salah, dia mampu melaksanakan yang benar. Banyak orang sudah dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Banyak. Udah tahu dia korupsi itu salah, korupsi juga. Nah, itu udah punya hidayah ya sebenarnya. Nah, tapi belum dapat taufik. Nah, maka jangan hanya minta hidayah saja, tapi juga minta taufik. Nah, Allahumma wafiqni li ta'atik, doa Imam Ghazali. Allahumma wafiqni li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Ya Allah, beri aku taufik untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Nah, sempurnakan atau tutupi kesalahan-kesalahanku dan terimalah dariku. Nah, jadi dia dapat taufik dan peliharaan, dan dipelihara Allah, dan bagai-bagai kuat dan diberi kekuatan oleh Allah. Dan peliharaan dan takut ia adalah jika ia daripadanya lalai bagi mensyukuri akan dia.
Setelah dia sadar ini semua pemberian karunia dan nikmat dari Allah, begitu banyak pertolongan dan penjagaan dari Allah, dia takut dia tidak bisa mensyukuri ini semua. Ini aqobah berikutnya. Maka jatuh di dalam kufran nikmah, maka takut dia menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, maka diturun dia daripada demikian martabat yang amat tinggi. Kalau sudah kufur nikmat, turunlah derajatnya. Dari derajat yang begitu tinggi ke derajat yang rendah kalau dia kufur nikmat. Nah, yang yaitu martabat khadam, yaitu martabat melayan yang khalisin bagi Allah, yang ikhlas kepada Allah. Ini kan sudah sampai martabat hamba yang ikhlas betul dari Allah. Tapi kalau kufur nikmat, jatuh lagi. Nah, dan dihilangkan daripada demikian nikmat yang mulia daripada dari berbagai macam altaf Allah. Kalau sudah kufur nikmat, hilang semua nikmat-nikmat tadi itu. Nah, akan hilanglah pemberian yang halus dari Allah tadi. Altaf itu pemberian yang halus. Nah, sikap-sikap atau hal-hal yang halus yang Allah berikan ta'ala. Dan elok tiliknya kepadanya, dan bagusnya sikap Allah itu kepadanya. Jadi itu bisa hilang semua kalau dia kufur nikmat. Maka berhadap akan dia di sini aqabah syukur dan puji. Maka di sini dia menghadapi aqabah syukur dan puji. Nah, asyukru wal hamdu, hamdan syukron lillah, itu sering dikatakan. Nah, ulama itu kaji apa beda puji dan syukur. Apa beda puji dan syukur? Kalau puji alatnya satu, kalau syukur alatnya banyak. Kalau puji alatnya cuma satu, apa itu? Lisan aja. Puji itu alatnya satu, lisan saja. Tapi kalau syukur alatnya bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Nah, tapi kalau puji sebabnya satu. Kalau syukur sebabnya satu, nikmat saja. Tapi kalau puji sebabnya bisa dua, nikmat dan sifat mulia. Misalnya, syukur itu kan artinya kurang lebih kayak terima kasih. Misal Pak Isa itu nggak pernah ngasih saya apapun, nggak pernah memberikan saya apapun. Saya nggak bisa bersyukur kepada Pak Isa, nggak bisa berterima kasih kepada Pak Isa. Tapi masih bisa muji Pak Isa nggak? Masih bisa. Pak Isa ini orang baik, Pak Isa ini orang yang memang luar biasa dermawan, tapi nggak pernah ngasih saya, nggak pernah bantu saya, itu nggak pernah. Maka saya nggak bisa berterima kasih sama Pak Isa. Bisanya hanya memuji. Nah, tadi. Tapi ketika Pak Isa ngasih saya sesuatu, nah barulah saya bisa bersyukur, berterima kasih kepada Pak Isa. Nah, kalau memuji itu sebabnya bisa karena sifat mulianya, bisa karena pemberiannya. Pak Isa ngasih saya bisa bilang terima kasih Pak Isa. Itu namanya syukurnya tadi. Pak Isa ngasih saya, bisa nggak saya bilang Pak Isa ini orang baik? Bisa juga. Jadi memuji itu bisa karena nikmat, bisa karena memang sifat. Tapi kalau bersyukur hanya karena nikmat, tidak bisa karena sifat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, bukan atas sifat mulia Allah. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah itu maha mendengar, bukan. Aku memuji Allah karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, itu bedanya kata ulama antara puji dan syukur. Kalau puji alatnya satu, tapi sebabnya bisa dua. Bisa ihsan dan nikmat. Atau bukan ihsan, bisa sifat terpuji dan nikmat tadi. Tapi kalau syukur alatnya banyak, sebabnya yang satu, hanya nikmat saja. Nah, jadi di sini berhadapan dengan aqabah syukur dan puji. Maka mengambil ia pada memutuskan dia dengan barang yang didapatnya, daripada membanyakkan puji dan syukur atasnya kebanyakan nikmatnya. Jadi mulailah dia putuskan aqabah tadi itu dengan bahwa dia perhatikan atau dia perbanyaklah
ingatannya kepada nikmat-nikmat Allah dan dia banyak puji Allah, akhirnya syukur. Nah, jadi ini penting nih, makom syukur nih luar biasa. Syukur nih jangan sampai nggak dibuat. Tapi banyak orang lupa. Kalau sabar orang insya Allah ingat. Tapi ingatnya pun itu terlambat kadang. Syukur jarang ingat. Sabar kalau ingat pun lambat. Sabar itu kata ulama as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah ketika hantaman pertama kali. Kalau di situ bisa sabar barulah namanya sabar. Tapi kalau ketika hantaman pertama di situ nggak sabar, itu belum sabar. Nengok istri misal, saat itu betul-betul ada perkara yang mengecewakan, nggak bagus betul, langsung dibentak. Cemana ya kau ini begini segala macam. Tapi udahlah sabarlah. Udah nggak sabar, udah sempet terlepas. Jadi ketika hantaman pertama bisa stabil, bisa dikendalikan, itulah kata ulama yang betul-betul sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu baru betul-betul sabar ketika hantaman pertama. Ngelihat istri melakukan suatu hal yang tak baik betul, tenang, tarik nafas, ya Allah. Hakikatnya ini ujian darimu ya Allah. Mudah-mudahan bisa lah jadi pahala sama aku. Dibilangi dengan lembut segala. Itu baru sabar. Neng anak ya Allah tingkahnya luar biasa betul. Nah, kalaupun mau marah memang disadari ini bukan karena emosi, bukan karena luapan kemarahan, tapi semata-mata untuk supaya anak ini jerah. Nah itu beda tuh. Kalau seandainya disadari gitu tuh marahnya masih sabar. Tapi kalau untuk meluapkan emosi langsung baru habis itu sabarlah Pak, iyalah sabarlah. Udah telat lah. Udah keluar semua tadi itu. Bukan sabar, memang udah lemas, udah capek dia. Nah, jadi sabar sering telat, syukur sering tak ingat. Kalau syukur ya. Kenapa jarang diingatkan? Kalau ketika marah kan banyak yang ingatkan. Bapak marah sama anak, istri bilang apa? Sabar, sabar. Cepat mengingatkan sabar tuh ingat. Ada orang dapat musibah yang sabar. Tapi kapan kita ada dengar orang ingatkan yang syukur gitu ya. Anak lulus wisuda, anak berprestasi, jarang istri datang melus dada kita yang syukur ya Pak. Jarang tuh. Makanya syukur tuh payah ingatnya. Kenapa? Karena jarang ada yang ingatkan. Ada orang kemalangan, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, semua yang datang tuh pasti akan memberi ucapan sabar, sabar. Tapi kalau ada yang nikah, jarang salaman itu ada yang bilang jangan lupa bersyukur ya, nggak ada. Selamat saja semuanya. Nggak ada yang ingatkan untuk bersyukur. Makanya sering lupa. Nah, insya Allah sampai sini. Maka apabila selesai, ini nanti kita akan lanjutkan.